Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Aktivitas biasa, mau ke kebun dulu cari manggis. Bab 2745 sampai bab 2748. Meskipun Xiao Churan memiliki kepribadian yang lemah, dia selalu berkomitmen untuk menjadi wanita yang kuat di tempat kerja. Dan perkataan Ye Chen barusan juga menyentuh hatinya. Bagaimana seorang wanita bisa mengajak suaminya sebagai pendamping ketika dia pergi bekerja? Hal itu tidak hanya membuat Anda terlihat tidak berguna, tetapi juga membuat suami Anda terlihat tidak berguna. Selain itu, kata-kata terakhir Ye Chen juga tepat sasaran. Xiao Churan dan Fei Kexin adalah teman baik. Ketika teman baik akur, mereka tidak bisa selalu melibatkan suaminya. Jika tidak, Fei Kexin pasti akan menganggapnya aneh. Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Ye Chen dengan nada meminta maaf, "Suamiku, jika ini masalahnya, maka aku harus pergi sendiri. Selama aku tidak di dalam Jinling, kamu harus jaga dirimu, dan bantu aku menjaga orang tuaku." "Jangan khawatir," Ye Chen bertanya sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, istriku, apakah kamu belum memberikan jawaban yang jelas kepada Nona Fei belum?" Xiao Churan mengangguk. "Aku bilang padanya bahwa aku akan mendiskusikannya denganmu sebelum aku kembali padanya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, telepon saja dia langsung sekarang dan katakan bahwa masalah ini tidak ada masalah dan kamu bisa pergi kapan saja, Amerika." Xiao Churan bersenandung dan berkata, "Kalau begitu aku akan memberinya balasan sekarang." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fei Kexin. Di ujung lain telepon, Fei Kexin bertanya padanya dengan cemas, "Churan, sudahkah Anda memberitahu Tuan Ye?" Xiao Churan berkata, "Saya telah mendiskusikannya dengan Ye Chen. Saya akan menyerahkan semua urusan keluarga kepadanya segera sebisa mungkin. Pergi ke Amerika Serikat untuk menemui Anda." "Bagus," Fei Kexin segera berkata, "saya akan mengirim jet bisnis jarak jauh ke Jinling terdekat, dan mencoba tiba di Jinling sebelum fajar besok, sehingga Anda bisa berangkat pagi-pagi ini bandaranya." Xiao Churan bertanya dengan heran, "Apakah kamu begitu cemas?" "Iya," Fei Kexin berkata tanpa daya. "Sejujurnya, sekarang aku datang sangat mendesak keluar dan proyek saya dihentikan. Suatu hari, jumlah kerugiannya puluhan juta dolar. Jika berlarut-larut, saya tidak akan malu menjelaskannya kepada pemegang saham." Fei Kexin menghentikan sementara proyek tersebut. Kerugian hariannya memang terhitung puluhan juta dolar, tapi kerugian yang sebenarnya besar adalah belum sampai. Kerugian yang sangat besar adalah dia harus membatalkan semua rencana desain awal dan persiapan terkait. Kerugian langsung di area ini lebih banyak dari 100 juta dolar AS. Namun bagi keluarga Fei, uang sebesar itu bukanlah apa-apa. Di mata Fei Kexin apalagi 100 juta dolar AS. Asal Ye Chen buka mulut, lalu bagaimana jika 100 miliar dolar AS? Oleh karena itu, kerugian ini tidak hanya tidak berarti baginya, tetapi dia juga rela melakukannya. Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia secara alami tahu bahwa dia tidak bisa membuang waktu lagi. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, "Kalau begitu aku akan kembali untuk mengemas barang-barangku sebentar lagi dan pergi ke bandara besok pagi." Saat dia berkata itu, dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan cepat, "Ngomong-ngomong Kexin, kamu tidak perlu repot mengatur jet bisnis. Aku akan lihat tiket pesawatnya. Kalau ada penerbangan besok pagi, aku akan beli tiket dan terbang ke sana sendiri." Fei Kexin berkata, "Tidak perlu melihat Churan, saya baru saja melihatnya. Tidak ada penerbangan langsung dari Jinling ke New York. Jika Anda pergi ke kota lain untuk transfer, Anda tidak akan tiba setidaknya lusa. Jadi sebaiknya kamu mengemasi barang bawaanmu dan meminta Tuan Ye mengantarmu ke sana besok pagi. Aku akan mengatur sisanya di bandara." Petik 2. "Oke."
Niat awal Xiao Churan adalah tidak membiarkan Fei Kexin menghabiskan terlalu banyak uang, karena dia tahu bahwa penerbangan jet bisnis ke Amerika akan menelan biaya setidaknya 1 juta. Namun ketika Fei Kexin mengatakan bahwa tidak ada waktu sama sekali, dan kerugian dalam 1 hari mungkin melebihi 10 juta dolar AS, Xiao Churan tidak lagi menolak. Fei Kexin kembali mengingatkan saat ini, ngomong-ngomong, Churan, jangan membawa terlalu banyak barang bawaan, baik itu untuk keperluan hidup atau pekerjaan. Saya memilikinya di sini, dan Anda dapat tinggal di rumah saya setelah Anda datang. Tinggallah di kamar yang sama dengan saya, dan jika Anda membutuhkan sesuatu yang saya miliki di sini, Anda dapat menggunakannya secara langsung. Jadi kali ini Anda harus berkemas dengan ringan, semakin sederhana, semakin baik. Oke. Karena Fei Kexin menggambarkan situasinya karena sangat mendesak, Xiao Churan tidak berani menunda sama sekali. Menutup telepon, kembali ke kamar mereka bersama Ye Chen, dan kemudian mulai mengemasi barang bawaan mereka. Meskipun Fei Kexin telah memberitahunya melalui telepon untuk bepergian seringan mungkin, dia tetap mengemas barang-barang pribadi yang diperlukan sebanyak mungkin untuk menghindari masalah bagi Fei Kexin di Amerika Serikat. Fei Kexin juga dengan cepat mengoordinasikan pesawatnya. Jet bisnis keluarga Fei yang berlokasi di Pulau Hong Kong telah lepas landas ke Jinling pada larut malam dan akan mendarat di Jinling pada dini hari. Dia hanya menunggu Xiao Churan tiba sebelum berangkat ke New York. Karena Fei Kexin telah meletakkan dasar perlunya pemadaman api, Xiao Churan pun merasa waktunya sangat sempit dan berencana segera berangkat ke bandara pada pukul 6 besok pagi. Tidak ada kemacetan lalu lintas di Jinling pada pukul 6 jam, dan dia bisa sampai di bandara dalam waktu setengah jam. Kalau prosesnya cepat, saya mungkin bisa naik pesawat dan lepas landas pada jam 7. Berpikir untuk pergi ke Amerika Serikat yang jauhnya ribuan mil, Xiao Churan merasa sangat enggan untuk meninggalkan Ye Chen, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, Fei Kexin telah banyak membantunya, dan dia selalu ingin mencari kesempatan untuk melakukannya, membalas Fei Kexin bantuan ini. Pada saat ini, Ye Chen akhirnya menghela nafas lega, dan rencananya untuk mengirim Xiao Churan pergi tercapai. Setelah pasangan itu mengemasi koper mereka bersama, Ye Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Xiao Churan, "Istri, apakah kamu ingin memberitahu orang tuamu tentang perjalananmu?" Xiao Churan berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Jika aku memberitahu ibuku bahwa aku akan pergi ke Amerika lagi, dia mungkin akan ribut untuk pergi bersamaku. Aku tidak akan pergi ke Amerika untuk berlibur, jadi bagaimana aku bisa membawanya bersamaku? Jadi kamu bisa melakukannya dulu besok pagi. Bawa aku ke bandara dan beritahu dia setelah aku naik pesawat. Lalu aku akan memberitahunya bahwa aku membuat keputusan di menit-menit terakhir untuk pergi ke Amerika Serikat malam ini. Karena aku berangkat lebih awal dan dalam waktu yang lama, cepatlah aku tidak memberitahunya. Lalu dia bahkan jika aku ingin pergi, aku tidak punya kesempatan." Ye Chen mengangguk. Dia juga khawatir Malan akan bersikeras mengikutinya seperti plester kulit anjing. Jika dia masuk ke Amerika Serikat dan menimbulkan masalah bagi Xiao Churan, dia tidak akan berada di sana. Jika dia tidak ada di sana, Churan tidak dapat menyelesaikannya. Malam itu, Ye Chen berbaring di tempat tidur dan tetap terjaga sepanjang malam. Meskipun dia tahu bahwa dia sedang menghadapi musuh yang tangguh, dia tidak panik sama sekali. Dia bahkan secara samar-samar menantikan pangeran yang akan datang berikutnya untuk menghancurkan dinasti Qing. Sejak memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, dia belum pernah benar-benar bertemu langsung dengan orang lain yang menguasai energi spiritual. Terakhir kali Jian Gongbo dibasmi, dia memerintahkan dari jarak jauh dari Jinling dan Istana Wanlong menggunakan artileri pertahanan jarak dekat untuk membunuhnya di Siprus. Kali ini, dia tahu betul bahwa dia pasti akan menghadapi pertarungan sengit tatap muka dengan bangsawan tertentu dari masyarakat Po Qing. Sekarang dia tidak memiliki kekhawatiran.
Jauh di lubuk hatinya, dia agak menantikan pertarungan sengit ini. Pertarungan. Musuh-musuh sebelumnya terlalu lemah jika dibandingkan. Kali ini adalah kesempatan terbaik untuk menguji kekuatan Anda. Meskipun Lin Waner mengatakan bahwa dia dalam bahaya, dalam benak Ye Chen, dia agak yakin akan peluang memenangkan pertempuran sengit ini. Ini terutama karena dia tahu bahwa dia pasti belum terekspos, dan musuh mungkin akan mengancam. Dia membiarkan Zhang Ermao memasang jebakan dua lonceng. Dengan cara ini, meskipun musuh terang-terangan dan kita berada dalam kegelapan, secara alami kita akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Hari berikutnya, Ye Chen dan Xiao Churan sudah bangun subuh. Saat Xiao Changkun dan Malan masih terjaga, mereka bersiap-siap pada pukul 6 dan berangkat ke bandara. Kali ini, pertama kalinya Xiao Churan bepergian jauh sendirian selama bertahun-tahun sejak Ye Chen dan Xiao Churan menikah. Meski sama-sama enggan berpamitan, mereka berdua tahu kalau mereka tak punya pilihan dalam perpisahan sementara ini. Ye Chen ingin memastikan keselamatan Xiao Churan dan mengirimnya ke Fei Kexin, yang pasti bisa merawatnya dengan baik. Tetapi Xiao Churan merasa bahwa dia harus membantu Fei Kexin menyelesaikan kebutuhan mendesaknya. Jadi dia hanya bisa berpisah sementara darinya, suaminya untuk jangka waktu tertentu. Ketika mereka mengucapkan selamat tinggal di bandara, mata Xiao Churan memerah, dan dia memeluk Ye Chen dengan lembut, bergumam, "Suamiku, aku tidak tahu berapa lama waktu yang aku perlukan untuk pergi ke Amerika kali ini. Kamu punya untuk bekerja keras di rumah." Ye Chen membelainya. Dia melihat ke belakang dan menghiburnya, "Suamiku ada di sini, jadi jangan khawatir, aku akan menjaga orang tuamu dengan baik." Xiao Churan memperingatkan, yang utama adalah menjaga dirimu sendiri. Jangan selalu berpikir untuk membantu orang lain dengan Feng Shui. Oke. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, "Kamu juga, jangan selalu memikirkan pekerjaan ketika kamu tiba di New York, perhatikan keseimbangan antara bekerja dan istirahat." Xiao Churan diam-diam menyeka air matanya dan berkata dengan enggan, "Suamiku, kalau begitu aku sudah masuk." "Pergi." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tersenyum, "Katakan padaku segera setelah kamu mendarat." "Oke." Ye Chen memperhatikan Xiao Churan memasuki pemeriksaan keamanan, dan menunggunya menyelesaikan pemeriksaan keamanan dan meninggalkan pemeriksaan keamanan. Setelah melewati lorong, dia berbalik dan kiri. Saat ini baru pukul 5:30. Ye Chen tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi datang ke ruang kedatangan bandara. Karena masih terlalu dini, hanya ada beberapa orang yang menunggu untuk menjemput mereka di sini. Ye Chen melihat sekilas salah satu pria yang mengenakan cincin giok memegang tanda penjemputan di pintu keluar. Ye Chen sedikit lega dari sudut pandang saat ini. Hal-hal yang diatur oleh Zhang Ermao dilaksanakan dengan sangat andal. Ye Chen tetap diam dan diam-diam datang ke layar lebar bandara untuk berhenti dan menonton. Penerbangan paling awal dari Jinling baru akan lepas landas 10 menit kemudian, sedangkan penerbangan paling awal ke pelabuhan baru akan mendarat pada pukul 8. Dalam daftar penerbangan masuk, sebagian besar tempat keberangkatan adalah kota-kota besar dalam negeri, dan hanya sedikit yang berasal dari kota-kota luar negeri lainnya. Ye Chen tidak tahu apakah musuhnya akan tiba dengan pesawat atau dari mana mereka berasal. Tapi dia tahu satu hal, yaitu, mulai sekarang, dia akan ditempatkan di Jinling dan dia tidak akan khawatir lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya, tidak peduli siapa itu. Jika dia ingin terus membunuh kakek nenekku di kota di mana orang tuaku dibunuh secara brutal 20 tahun yang lalu, aku, Ye Chen, akan bertarung dengan hidupku. Dewa datang untuk membunuh dewa, dan Buddha datang untuk membunuh Buddha. 16 kata terakhir bergema dengan keras di hati Ye Chen. Dia melihat kembali penerbangan yang masuk di bandara dengan mata tegas, berbalik, dan melangkah pergi. Saat ini, Yanjing. Saat itu juga pukul 6.30 pagi.
dan Bandara Internasional Yanjing jauh lebih sibuk daripada Jinling. Karena tingginya kepadatan penerbangan, penerbangan dari Yanjing mulai berangkat satu demi satu pada pukul 6.10 pagi. Chang Shengbo, mengenakan gaun panjang, melangkah ke ruang keberangkatan domestik Bandara Yanjing sebagai Su Changqing, warga Tiongkok perantauan Argentina. Di bawah tekanan Tuan Inggrisnya, dia membeli penerbangan paling awal ke Jinling hari ini. Pesawat lepas landas pada pukul 8 dan penerbangan diperkirakan memakan waktu 1 jam 40 menit. Setelah menyelesaikan prosedur check-in, Chang Shengbo memejamkan mata dan beristirahat di ruang tunggu kelas 1, menunggu untuk naik ke pesawat. Namun jantungnya yang telah berdetak selama 156 tahun, saat ini selalu sering terhenti tanpa sebab. Terkadang tiba-tiba terlalu cepat, terkadang tiba-tiba terlalu lambat, seperti roller coaster, membuat jantungnya terasa ketakutan. Chang Shengbo tahu bahwa perilaku abnormal ini disebabkan oleh kegugupan di hatinya. Meski sudah bertahun-tahun tidak terlalu gugup, ia masih ingat dengan jelas bahwa ia akan seperti ini setiap kali gugup. Ini adalah kebiasaan yang terbentuk dari masa kanak-kanak hingga remaja. Pada saat ini, Chang Shengbo tidak bisa tidak mengingat perjalanan hidupnya yang panjang. Masa kecilnya berada di era tragis kehilangan kekuasaan dan mempermalukan negara. Dia tidak punya cukup makanan, tidak ada kehangatan, dan dikelilingi oleh serigala, harimau, dan macan tutul. Ketika dia masih muda, pemerintah King bodoh, si bokser pemberontakan penuh asap, ada masalah internal dan eksternal, dan rakyat berada dalam kesulitan. Dan dia sendiri tidak bisa menghitung berapa kali dia berjuang dari ambang kematian. Dia hanya ingat bahwa setiap kali dia mencapai momen kritis hidup dan mati, jantungnya akan cepat dan lambat seperti sekarang, dengan beberapa liku-liku, nyeri dan jantung berdebar. Saat itu, dia memasuki kuil Changyun dan menjadi pendeta Tao hanya untuk menghindari perang, makan, dan bertahan hidup. Saat itu ia mempelajari Taoisme agar bisa bertahan hidup dan tidak mati kelaparan. Namun setelah ia masuk ke dalam Taoisme, ia menyadari bahwa yang dikejar Taoisme bukan sekedar kelangsungan hidup, melainkan keabadian. Setelah puluhan tahun mempraktikkan Taoisme, dia telah menyentuh pintu menuju keabadian, namun dia masih belum bisa memahaminya. Itu sebabnya dia akhirnya meninggalkan negaranya pada usia 70-an untuk menemukan jalan sebenarnya menuju keabadian, baru setelah dia bertemu dengan guru Inggris bahwa dia benar-benar mengambil langkah menuju pintu keabadian. Sejak dia menguasai energi spiritual, Paman Chang Sheng tidak pernah merasakan kegugupan yang dia rasakan selama bertahun-tahun, hingga hari ini. Setelah lebih dari 100 tahun, dia kembali merasakan kegelisahan antara hidup dan mati. Mau tak mau dia diam-diam berpikir di dalam hatinya, apakah ada bencana besar yang akan datang ketika saya pergi ke Jinling kali ini? Mendengar pemikiran ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menghibur dirinya sendiri. Seharusnya tidak demikian, bagaimana mungkin ada orang di Jinling yang bisa menyakitiku? Suatu hal besar sudah mengakar. 20 tahun yang lalu, Ye Changying dan An Chengqi, yang tinggal dalam pengasingan di sini, rentan terhadap saya. Kali ini, saya akan memusnahkan seluruh keluarga An di Jinling, dan tidak ada yang bisa menyakitiku sama sekali. Kata mendengar ini, sudut mulutnya terangkat dengan lengkungan yang kejam dan lucu, dan dia mencibir di dalam hatinya, ada juga putra satu-satunya dari An Chengqi dan Ye Changying, yang mengizinkanmu melarikan diri secara kebetulan 20 tahun yang lalu. Jika kamu masih hidup, jika kamu masih di Jinling, kali ini aku akan mengirimmu dan kakek nenekmu untuk menemui orang tuamu yang berumur pendek. Pada saat ini, staf layanan di ruang tunggu kelas 1 mendatanginya dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Su, penerbangan Anda ke Jinling sudah mulai naik. Silakan pergi ke gerbang 36 untuk naik pesawat tepat waktu." Chang Shengbo membuka matanya dan sedikit tersenyum. "Oke, terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi ke gerbang 36. 40 menit kemudian,
pesawat Chang Sengbo lepas landas dari landasan Bandara Yanjing. Setelah berputar setengah lingkaran di udara, ia terbang ke selatan. Jam 10 pagi, pesawat mendarat di Bandara Jinling 10 menit lebih awal. Saat musik kabin diputar, Chang Sengbo, yang telah memejamkan mata sepanjang waktu, membuka matanya. Dia melihat keluar jendela dan merasakan darahnya berangsur-angsur menjadi panas dan mendidih. Dia tahu itu adalah keinginan untuk membunuh. Karena semua tindakan harus disetujui oleh Tuan Inggris, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Terakhir kali dia melakukan pembunuhan besar-besaran adalah 20 tahun yang lalu, dan kali ini, dia ingin menghancurkan seluruh keluargaan di Aurus Hill. Memikirkannya seperti ini, dia juga aku hanya bisa menghela nafas dalam hatiku. Aku benar-benar memiliki takdir dengan tempat Jinling. Tapi takdir ini memiliki bau darah yang lebih kuat. Pesawat berhenti di jembatan koridor, dan Chang Sengbo menjadi orang pertama yang keluar dari kabin. Dia berjalan melewati koridor, melewati area bagasi, dan berjalan ke ruang kedatangan bandara. Ia mengetahui lokasi keluargaan, namun ia tidak bersiap untuk segera menyerang keluargaan, karena penguasa Inggris mempunyai dua tugas. Selain menghancurkan seluruh keluargaan, ia juga harus merencanakan tempat persembunyian setelah mengambil tindakan, karena dia ingin bersembunyi secara rahasia, menunggu putraan Cheng Qi dan Ye Changying muncul. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan saat ini adalah mencari tempat tinggal. Tepat ketika dia hendak naik taksi ke kota, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Segera, dia menoleh dan menatap seorang pria paruh baya yang memegang tanda untuk menjemput orang secara diagonal di belakangnya. Dia tidak melihat apa yang tertulis di papan besar itu. Semua matanya terfokus pada ibu jari kanan pria paruh baya itu. Dalam sekejap, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Jika kendalinya atas energi spiritual dapat digambarkan sebagai penglihatan jenis lain, maka ibu jari kanan pria ini akan menjadi satu-satunya cahaya di dunia gelap yang dia lihat. Meskipun banyak agama memiliki pandangan dunia yang berbeda, mereka semua selalu menyebutkan satu konsep, yaitu zaman berakhirnya Dharma. Dalam istilah awam, agama-agama ini percaya bahwa perkembangan umat manusia yang berkelanjutan secara bertahap telah mengurangi interaksi antara manusia dengan alam, langit dan bumi, serta alam semesta, sehingga membuat jarak antara manusia dan Tuhan semakin jauh. Menurut penganut Tao, dunia pada mulanya penuh dengan energi spiritual. Selama kita menguasai metode penyerapan dan transformasi energi spiritual, manusia bisa naik menuju keabadian. Namun kini, energi spiritual di alam hampir habis, dan manusia juga telah kehilangan kemungkinan untuk naik menuju keabadian. Jadi inilah era berakhirnya Dharma di mata mereka. Benar atau salahnya pernyataan tersebut, bagi yang saat ini menguasai energi spiritual, pengalaman pribadinya adalah tidak ada energi spiritual di alam. Jika ingin memperoleh energi spiritual, Anda hanya bisa memperoleh energi spiritual melalui obat mujarab atau alat khusus lainnya, benda yang mengandung energi spiritual. Chang Sengbo mengandalkan ramuan yang diberikan oleh Guru Ying untuk secara bertahap menguasai energi spiritual. Selama bertahun-tahun, cara baginya untuk memperoleh energi spiritual tidak hanya ramuan yang diberikan oleh Guru Ying, tetapi juga cara yang diatur oleh Guru Ying di dalam pangkalan King Hui formasi khusus. Ketika formasi ini berjalan akan terus-menerus menghasilkan energi spiritual. Walaupun energi spiritual yang dihasilkan tidak banyak, namun dari tahun ke tahun tetap cukup besar. 4 Earl Agung di Po King Society juga cukup beruntung memiliki kesempatan untuk berlatih dalam pengasingan dalam formasi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, seringkali, formasi tersebut hanya melayani Master Inggris saja. Dalam situasi inilah keempat Earl besar Po King Hui sangat peka terhadap jejak energi spiritual di sekitar mereka. Sama seperti tikus yang kelaparan, ia sangat peka terhadap rasa makanan.
Chang Sengbo hanya memiliki satu senjata ajaib yang menjadi miliknya dalam hidupnya, yaitu pedang kayu yang diberikan kepadanya oleh guru Inggris. Pedang kayu tersebut memiliki formasi dengan kemampuan menyerang. Selain itu, dia tidak punya apapun untuk ditawarkan. Oleh karena itu, ketika dia menyadari bahwa pria yang menjemputnya sebenarnya memiliki senjata ajaib di tangannya, jantungnya masih berdegup kencang karena kegembiraan. Jadi, dia berhenti dan diam-diam mengamati pihak lain. Pada saat ini, Zhao Laosi tidak menyadari bahwa seorang lelaki tua tidak jauh dari situ sedang menatapnya. Dia sangat termotivasi sekarang, karena selama dia memegang tanda itu di bandara selama sehari, dia bisa mendapatkan bayaran 23.000 yuan dengan susah payah, yang jauh lebih banyak daripada mendirikan kios di jalan antik. Tanda yang dia pegang di tangannya bertuliskan, menerima pengusaha Hong Kong Chen Jiawei. Dia tidak tahu siapa Chen Jiawei. Dia bahkan tidak ingin Chen Jiawei datang terlalu dini. Jika bisnis ini bisa bertahan sebulan, lalu saya bisa istirahat di rumah selama 4 bulan ke depan tahun ini. Chang Sengbo mengamati Zhao Laosi sejenak dan sampai pada kesimpulan orang ini tidak mahir dalam energi spiritual. Ini bukan hanya karena dia tidak mendeteksi adanya fluktuasi energi spiritual, tetapi yang lebih penting, Zhao Laosi terlalu berorientasi pada pasar. Ya, alis, mata dan ekspresinya semuanya penuh dengan aura manusia biasa. Orang yang mahir energi spiritual tidak akan pernah memiliki aura pasar tingkat rendah seperti itu. Oleh karena itu, Chang Sengbo berspekulasi bahwa orang ini seharusnya tidak mengetahui bahwa jari manis di tangannya sebenarnya adalah senjata ajaib. Memikirkan hal ini, dia mendapat ide untuk mematahkan jari-jarinya. Jadi, dia berpura-pura melihat sekeliling dan mendatangi Zhao Laosi, lalu bertanya kepadanya, "Saudaraku, saya lelah bertanya, jika saya ingin pergi ke pusat kota, bagaimana saya harus pergi?" Zhao Laosi kembali menatapnya, melihat bahwa dia adalah seorang lelaki tua yang tidak mencolok. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu masih perlu bertanya? Taksi, kereta bawah tanah, bus bandara, yang mana yang tidak ada di kota?" "Ya." "Iya." Chang Sengbo berkata kepada Zhao Laosinya, sikapnya sangat tidak puas. Tapi dia tidak bermaksud marah, karena ini memperkuat penilaiannya terhadap Zhao Laosi. Jadi, dia berkata sambil tersenyum meminta maaf, "Sejujurnya, adikku, ini pertama kalinya aku datang ke Jinling. Aku tidak familiar dengan tempat itu, dan aku juga sudah tua. Aku tidak memiliki penglihatan yang baik, jadi aku sedikit bingung." Dengan itu, dia mengeluarkan uang 100 yuan dari sakunya, menyerahkannya kepada Zhao Laosi, dan berkata, "Ini adalah pemikiran kecil, terimalah. Jika mau, bisakah Anda memberitahu saya yang mana yang harus saya pilih? Apakah ada alat transportasi yang lebih cepat?" Zhao Laosi awalnya tidak ingin berbicara dengan lelaki tua itu, tetapi ketika dia melihat orang lain mengeluarkan uang 100 yuan, miliknya, sikapnya segera berubah. Dia tersenyum dan mengambil 100 yuan dari tangan Paman Chang Seng, lalu berkata dengan sederhana, "Kereta bawah tanah pasti yang tercepat, tapi sekarang sudah lewat jam 10, dan jam sibuk pagi hari telah berlalu. Sekarang tidak apa-apa untuk mengambil taksi ke kota, hanya setengah jam, lebih cepat daripada kereta bawah tanah. Karena Anda tidak kekurangan uang, sebaiknya Anda naik taksi." "Oke." Chang Sengbo menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, "Kalau begitu terima kasih, adikku." Sama-sama, seperti yang dikatakan Zhao Laosi, dia langsung memasukkan uang kertas 100 yuan ke dalam sakunya. Menurutnya, jika dia tidak segera memasukkan uang itu ke sakunya, mungkin lelaki tua itu akan mendatanginya dan memintanya kembali. Pada saat ini, Chang Sengbo menunjuk ke cincin giok di ibu jari kanannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, menurutku cincinmu cukup bagus. Aku ingin tahu berapa nilainya." Zhao Laosi juga penggemar barang antik, meskipun biasanya mereka kebanyakan curang, tapi mereka masih punya daya pengamatan,
Jadi mereka dengan santai berkata cincin jari ini dari dinasti Qing. Tidak terlalu berharga, dan tidak terlalu murah. Harga pasarannya pasti di pertengahan seribuan. Petik 2. Paman Chang Seng tidak melakukan banyak penelitian tentang barang antik pada hari kerja. Jadi dia bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu, apa maksud Zhongwan. Zhao Laosi berkata, Zhongwan berarti angka tengah dari puluhan ribu. Berfluktuasi 1 atau 2 di atas dan di bawah 50.000. Wandu milik Zhongwan. Aduh, Chang Sengbo berkata sambil tersenyum, melihat betapa mudahnya bagimu melakukannya. Adikku, kamu pasti berkecimpung dalam bisnis barang antik, bukan? Ya, Zhao Laosi tidak menyembunyikannya dan berkata dengan santai. Dia berkata, saya bekerja di bidang barang antik, tetapi saya telah melakukan ini selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Chang Sengbo bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, sejak kamu bekerja di bidang barang antik, mengapa kamu datang ke bandara ini untuk menjemput seseorang? Zhao anak keempat mengerutkan kening, memandang Paman Chang Seng dari atas ke bawah, dan berkata, orang tua, kamu punya banyak pertanyaan, bukankah begitu ingin tahu cara mencapai kota secepat mungkin, maka Anda harus bergegas. Chang Sengbo merasakan jantungnya berdebar kencang, berpikir bahwa dia sepertinya terlalu banyak bicara dan telah membangkitkan gairah pihak lain kewaspadaan. Jadi dia segera berkata dengan ekspresi menyesal, oh, maafkan aku, seiring bertambahnya usia pria ini, dia lebih banyak berbicara, dia ingin mengobrol lebih banyak dengan semua orang, tidak apa-apa yang tidak diketahui. Chang Sengbo adalah bahwa Zhao maksud perkataan anak keempat itu sebenarnya untuk mengingatkannya bahwa jika dia masih ingin bertanya pertanyaan lain, dia harus mengeluarkan uang lagi, kuota 100 yuan tadi sudah habis. Oleh karena itu, Zhao Laosi tersenyum dan berkata dengan penuh arti, orang tua, tidak masalah jika Anda mengobrol lebih banyak lagi, kuncinya adalah melihat dengan siapa Anda berbicara dan bagaimana Anda berbicara. Saat dia mengatakan itu, dia dengan sengaja menggunakan ibu jarinya dan jari telunjuk dengan cincin giok di atasnya. Pada saat yang sama, mereka membuat isyarat menghitung uang. Paman Chang Seng kembali sadar dan mengutuk dalam hatinya, aku sangat bodoh. Aku benar-benar meremehkanmu, dalam hal ini, aku tidak perlu membuat masalah apapun denganmu, langsung saja ke intinya. Kemudian dia segera mengambil sesuatu dari sakunya. Dia mengeluarkan uang beberapa ratus dolar dan menyerahkannya kepada Zhao Laosi, dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, saya juga sangat tertarik dengan barang antik. Ketika saya melihatnya cincin di tanganmu, aku merasa sangat tertarik padanya, dan aku sangat menyukainya, aku ingin tahu apakah aku bisa berpisah denganmu. Kita bisa dengan mudah membicarakan masalah uang. Mata Zhao Laosi melebar ketika dia melihat uang itu, dan ketika dia melihat orang lain menyerahkan beberapa ratus yuan, dia tidak peduli untuk memeriksa dengan cermat berapa jumlahnya, jadi dia segera mengambil uang itu, melihat sekeliling dengan licik, lihat, lalu berkata kepada Paman Chang Seng, Pak Tua, sejujurnya, cincin ini bukanlah sesuatu yang bisa saya jual begitu saja. Ini milik kakak tertua saya. Dia memakainya untuk saya sebagai tanda ketika saya menjemput seseorang di bandara. Petik 2. Token, Paman Seng sedikit mengernyit, bukannya dia tidak meragukan mengapa orang biasa memiliki senjata ajaib di tangannya. Jika benar-benar orang ini mendapatkannya dan Anda membelinya dengan harga yang sedikit lebih tinggi, maka Anda hanya kurang beruntung. Namun, orang ini mengatakan bahwa benda ini adalah tanda yang diberikan kepadanya oleh orang lain, yang membuat Chang Sengbo merasa sedikit waspada. Jadi, dia sengaja bertanya kepada Zhao Laosi, saudaraku, apa arti dari token ini, bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Zhao Laosi mengambil beberapa ratus yuan dari Chang Sengbo, dan tentu saja dia tidak berani terlalu asal-asalan. Jadi kemudian dia terkekeh dan berkata dengan suara rendah, kakak laki-laki saya meminta saya untuk menjemput pengusaha Hong Kong di sini.
Pengusaha Hong Kong selalu menjadi pelanggan besar di lingkaran barang antik kami, dan ada juga beberapa transaksi abu-abu yang tidak mudah untuk diungkapkan kepada orang luar, seperti halnya agen yang menyampaikan informasi, pasti ada tandanya. Saat dia berbicara, Zhao Laosi menunjuk ke tanda tempat dia menjemput orang, dan berkata dengan tekad, "Saya kira, apa yang ditulis Chen Jiawei di saya tanda itu benar-benar palsu." Ketika pengusaha Hong Kong datang untuk membeli peninggalan budaya, mereka pasti tidak bisa menggunakan nama asli mereka, jadi kemungkinan besar mereka akan mengandalkan jari di tangan saya untuk memastikan apakah saya milik keluarga Zhao. Laosi juga tidak berbohong kepada Paman Chang Seng. Zhang Ermao sendiri tidak menjelaskan masalah tersebut dengan jelas kepada mereka. Dia sengaja bersikap tertutup dan ambigu, sehingga memberi mereka banyak ruang untuk berspekulasi. Mengapa belum ada informasi pasti kapan orang tersebut akan dijemput? Itu pasti karena kamu harus hati-hati dan hati-hati. Selain itu, mengapa Anda perlu memakai cincin yang keluar dari lubang saat Anda menjemput seseorang? Itu harus menjadi kunci perjanjian, sehingga pengusaha Hong Kong dapat mengidentifikasi keaslian kontak person. Lagi pula, kenapa repot-repot memakai cincin palsu? Kalau begitu mungkin Ermao ini telah berhubungan dengan perampok makam dan sekarang berpikir untuk membantu orang-orang itu menjual barang curiannya. Zhao Laosi juga merasa bahwa tidak peduli dari dinasti mana, selama digali dan tidak diserahkan itu ilegal, jika digali dan tidak diserahkan, dan diam-diam diperdagangkan sendiri, itu adalah sebuah tingkat kejahatan ekstra. Zhang Ermao, apakah Anda begitu rela memberi diri Anda dan Xiao Teng 3.000 sehari sebagai biaya tenaga kerja? Ini membuktikan bahwa dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar dan sama sekali tidak peduli dengan uang yang sedikit ini. Justru karena ruang imajinasi ini, Zhao Laosi sangat yakin bahwa penilaiannya pasti benar, dan dia pasti telah menemukan denyut nadi Zhang Ermao. Chang Sengbo juga sedikit bingung saat ini. Di satu sisi, dia merasa bahwa hal ini mungkin penipuan. Di sisi lain, setelah mendengar perkataan Zhao Laosi, dia juga merasa bahwa geng sialan ini adalah kelompok layanan terpadu yang merampok makam dan menjual barang curian. Memikirkan hal ini, dia dengan sengaja bertanya ragu-ragu, "Saudaraku, bolehkah saya bertanya, apakah kakak laki-laki Anda seorang pembuat barang antik profesional?" "Ya," Zhao Laosi berkata tanpa berpikir. Dia telah membuat barang antik selama 20 atau 30 tahun. Sudah pasti penipuan? Tidak, dia mahir dalam kaligrafi dan lukisan antik. Chang Sengbo mengangguk, mengeluarkan beberapa lembar uang 100 yuan lagi dan menyerahkannya, dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, saya ingin tahu apakah Anda dapat memperkenalkan saya pada ini orangmu, kakak laki-laki, saya benar-benar ingin mengenalnya." Zhao Laosi melirik lelaki tua itu dan melihat bahwa lelaki tua itu sangat senang membayarnya. Jadi dia punya rencana di benaknya. Jadi, dia sengaja terbatuk 2 kali dan berkata dengan serius, "Pak Tua, kamu juga tahu kalau industri kita punya aturannya sendiri. Bagaimana aku tahu siapa kamu? Aku pasti tidak bisa mengambilnya begitu saja dari kakak laki-lakiku. Bagaimana jika kamu itu adalah lazy yang mengusir kita? Bukankah aku akan menjadi orang bodoh dalam hidup ini?" Chang Sengbo dengan cepat berkata, "Oh, adikku, kamu benar-benar salah paham, bagaimana aku bisa menjadi seorang lazy? Untuk memberitahumu sebenarnya, saya adalah orang Tionghoa perantauan yang telah kembali dari luar negeri. Saya baru saja kembali ke Tiongkok beberapa hari yang lalu." Saat dia mengatakan itu, dia segera mengeluarkan paspornya dan menyerahkannya kepada Zhao Laosi, dan berkata dengan serius, "Lihat, adik kecil, ini paspor Argentina saya, waktu untuk masuk telah dihabiskan di sini." Zhao Laosi sendiri berbicara omong kosong, jadi dia tidak berpikir bahwa lelaki tua di depannya adalah agen rahasia yang dikirim oleh polisi. Alasan mengapa saya mengatakan ini hanya untuk meningkatkan kesulitan dan ambang batas masalah ini, untuk meminta lebih banyak uang kepada orang tua ini. Jadi, dia berkata dengan wajah serius,
Orang tua, saya juga melihat orang yang makan banyak. Benda di tangan Anda ini dapat ditemukan di gang di jalan antik kami. Selama Anda membuang 1.000 yuan, itu akan sepadan. Tentu saja, Anda bisa mendapatkan sebanyak yang Anda inginkan, Anda tidak dapat menghitungnya. Melihat bahwa dia tidak percaya pada dirinya sendiri, Chang Sengbo dengan cepat menambahkan lebih banyak uang, memasukkannya ke dalam dirinya, dan berkata dengan tulus, "Saudaraku, jangan katakan apa-apa lagi. Kamu dilihat dari usia saya, bahkan seorang petugas polisi pun seharusnya sudah pensiun. Bagaimana saya bisa menjadi agen yang menyamar?" Setelah mengatakan itu, Chang Sengbo menjelaskan lebih lanjut, "Saudaraku, saya sangat suka jari ini cincin di tanganmu, jadi aku ikhlas. Aku ingin membelinya. Bagaimana kalau begini? Beritahu kakakmu untukku dan minta dia menetapkan harga. Selama masih dalam toleransiku, aku akan mentransfer uang kepadanya tempat." Zhao Laosi melihat pihak lain memasukkan uang ke tangannya. Sengaja menghindari, "Oh, Pak Tua, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak membuatku melakukan kesalahan?" Kemudian, kakak laki-laki itu menyalahkanku dan mengatakan itu saya tidak punya intinya, dan dia tidak akan membiarkan saya bermain dengannya di masa depan. Saat dia mengatakan ini, dia sengaja ingin memberi saya sesuatu untuk dilakukan. Chang Sengbo menambahkan beberapa umpan. Jadi dia sengaja memasang cincin giok, jari di bawah hidung Chang Sengbo, dan berkata dengan wajah misterius, "Orang tua, saya tidak akan banyak bicara. Kamu mencium bau jari manis ini. Kamu mencium jari manis ini. Lalu bau kecil diikat kepala di dalam lapisan batu giok, itu pasti akan muncul. Aku akan memberitahumu. Jika kamu benar-benar ahli, kamu akan langsung tahu apa yang terjadi ketika kamu mencium bau ini." Paman Chang Seng mengangkat hidungnya dengan curiga. Dia naik, mengendus dengan hati-hati, lalu mengerutkan kening dan bertanya. Baunya tengik, sedikit menjengkelkan, dan juga memiliki sedikit bau tanah. "Iya," Zhao Laosi mengacungkan jempol, dengan ekspresi memuji. Dia berkata, "Pak Tua, indera penciumanmu sepertinya sangat sensitif, kamu bisa mengenali begitu banyak bau. Aku tidak perlu memberitahumu dari mana benda ini berasal, kan?" "Oh, aku mengerti." Paman Chang Seng mengangguk sedikit dan melihat bahwa Zhao Laosi tampak seperti pencuri. Selain itu, tidak ada jejak kebohongan dalam perkataannya. Dilihat dari pengalaman hidup Paman Chang Seng selama 156 tahun. Apa yang dikatakan anak laki-laki ini sepenuhnya benar. Jadi, dia dengan hati-hati menyatakan kesimpulannya, "Saudaraku, semua ini digali dari tanah, kan?" Mata Zhao Laosi langsung melebar, dia meletakkan tanda pengambilan di bawah lengannya, dan mengambil inisiatif memegang tangan Paman Chang Seng. Dia memegang uang tunai di tangan Paman Chang Seng di telapak tangannya, dan berkata dengan kekaguman dan kehati-hatian di wajahnya, "Orang tua, selamat, jawabanmu benar." Bersambung.